Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Minan Zumi, SPDI MSI, selaku pemangku mata kuliah Ilmu Kependidikan Akidah Akhlak. Perkenalkan, nama saya Sania Terobia dengan NIM 53050230008. Saya akan menampilkan video terkait praktek pembelajaran sebagai tugas UAS Ilmu Kependidikan Akidah Akhlak. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Mas Afif. Oke, baik teman-teman saya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu agar pelajaran yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan hari ini. Mari berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu mau kalian bacain dasar pikiran kita dulu. Pancasila, terus ya. 1, 2, 3. Pancasila, 1, keluarga yang merdeka. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makasih ya. Kita ibu untuk mengingat dasar pikiran kita itu. Dan kita ingat-ingat itu tuh kalau diamalkan itu filosofinya sangat dalam. Apa makna intinya? Itu tuh biar cinta kita kepada tanah air itu selalu menumbuh dan berarti. Pak kan absen nama-nama kalian dulu ya. Inayati, Siti Nurlaila, Pak Isroman, Ya, ada Bu, ya ini. Ade, Misalina, Neva Fayud, Abdul Alim, Nabi Islami, Afif Akbar, sama Kulil Harga. Ingat gak kemarin kita bahas apa? Nama Nabi. Kok Nabi? Itu yang sekarang. Kalau kemarin kita bahas iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Baik, kita akan masuk ke materi yang kita bahas hari ini, yaitu mengenal nama, tugas, dan sifat malaikat. Awalnya, aslinya tuh malaikat itu ada banyak anak-anak, tapi yang wajib kita ketahui itu cuma berapa? 10. Malaikat sendiri itu adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dari cahaya, yang selalu taat tanpa pernah membangkang pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ini diperhatikan ya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai nama lain yaitu Ruhul Qudus atau Ruhul Amin. Nah, jadi tugas malaikat Jibril ini untuk menyampaikan wahyu, contohnya apa? Wahyu Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan malaikat ini kan tidak pernah mempunyai hawa nafsu. Jadi terjaga keasliannya dan kesuciannya kalam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya untuk menyampaikan rezeki pada kita semua. Dan rezeki di sini itu tidak melulu soal uang, tapi bisa teman yang baik, murid yang pintar, tidak main HP. Dan malaikat Mikail ini yang bertugas untuk menyampaikan rezeki yang berupa semua kenikmatan yang kita rasakan. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil ini tugasnya meniup sangkakala ketika hari kiamat nanti. Jadi nanti kalau malaikat Israfil sudah meniup sangkakala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bumi semua akan hancur, anak-anak. Yang paham? Yang keempat ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israfil ini bertugasnya mencabut nyawa. Jadi semua yang hidup, yang punya nyawa, yang punya batasan umurnya, itu nanti malaikat Israfil akan mencabut nyawanya sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau kalian di dunia itu baik, taat, malaikat Israfil akan mencabut nyawa kalian dengan baik-baik, dengan pelan-pelan. Kalau semasa hidup kalian itu jahat, nanti malaikat Israfil itu kalau nyabut nyawanya sangat serem. Jadi kalian jangan main-main. Yang kelima dan keenam ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya untuk menanya manusia di dalam kubur.
Lah malaikat muka penyakit ini kalau sama orang yang taat itu nanti wujudnya cakep, nggak nakutin. Tapi kalau nanti kalian jalan sama hidup kalian itu nanti malaikat muka penyakit pertanyaannya sangat tegas dan sangat menakutkan. Yang ketujuh ada malaikat rokib. Malaikat rokib ini mencatat amal baik. Jadi kalau kalian melakukan amal baik, meskipun tidak sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, malaikat rokib akan selalu mencatat amal kalian untuk saksi nanti di akhirat. Yang kedelapan ada malaikat atid. Malaikat atid ini mencatat amal buruk. Jadi kalian kalau melakukan keburukan secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, malaikat atid ini selalu tahu dan selalu akan mencatat perbuatan buruk kalian. Yang ke-9 ada malaikat malik. Malaikat malik ini menjaga pintu neraka. Yang ke-10 ada malaikat ridwan. Malaikat ridwan itu menjaga pintu surga. Yang sumber selanjutnya ada sifat-sifat malaikat. Yang pertama, sifat-sifat malaikat itu selalu bertasbih, tidak pernah henti, karena malaikat akan selalu mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih. Yang kedua, malaikat itu suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur dan sifat-sifat manusia lainnya. Yang ketiga, malaikat selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Yang kelima, malaikat itu mempunyai kekuatan yang sangat cepat cahaya. Apakah pada? Nanti habis ini ibu akan membagi kalian dari dua kelompok. Kan ini yang cewek 4, yang cowok 4. Jadi cewek sendiri, cowok sendiri ya. Iya, betul itu. Bukan cowok atau cewek. Oh, kamu gitu. Yang lain itu dah. Enggak. Ya sudah. Maaf ya sih. Yang pertama nanti kalian akan diskusi mengenai materi yang akan ibu kasih. Yang kedua, nanti kalian akan presentasikan di depan lalu menjelaskan kepada teman-teman kalian. Nanti habis presentasi ada tanya jawab ya. Jadi kalian nanti saling tanya jawab. Lalu nanti kita main quiz. Silakan berkumpul pada kelompok masing-masing. Yang cewek nanti bahas ini ya, mengulas materi yang ibu jelaskan tadi, yang tentang nama dan tugas malaikat. Paham? Yang cowok nanti mengulas kembali tentang materi sifat-sifat malaikat yang disampaikan tadi. Paham? Ya, silakan berkumpul. Ibu kasih waktu break. Sudah belum? Oke. Presentasinya siapa yang mau mulai duluan? Saya. Switch. Oke, ayo. Yang perempuan dulu. Teman-teman di sini kami akan menyampaikan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang dimulai dengan teman saya Mbak Laila Tanaka. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian ada malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Kemudian malaikat Israfil bertugas mengirim sangkakala. Diperhatikan ya. Malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa atau yang biasanya disebut malaikat maut. Dan keenam malaikat munkar dan nakir bertugas memeriksa amal manusia dan amal manusia. Dan selanjutnya malaikat raqib yang bertugas mencatat amal baik manusia dan malaikat atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Dan selanjutnya malaikat munkar dan nakir. Dan selanjutnya malaikat malik yaitu bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Selanjutnya malaikat ridwan yaitu bertugas menjaga pintu surga. Sekian dari peserta kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Saya mau bertanya. Iya. Dari 10 malaikat itu yang telah dibacakan tadi, yang paling menarik mana kok? Yang Dan alasannya apa? menarik itu Bisa didiskusikan dulu baru. Yang paling menarik itu malaikat Jibril karena dia membawa pesan langsung dari Allah. Wah, baik. Oke. Gimana? Ada yang membingungkan dari jawabannya? Ya. Oke, terima kasih. Kita beri apresiasi untuk kelompok yang sudah. Boleh. Selanjutnya yang jawab, silakan. Baik teman-teman, di sini kan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Guru terkait malaikat tugas dan sifat-sifatnya. Nah, dari kelompok kami itu akan menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat dan akan dijelaskan oleh teman saya ini, saya Mas J. Kak. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sifat malaikat. Malaikat itu salah sifat utamanya selalu takkan tidak pernah membantah perintah Allah. Jadi malaikat itu selalu patuh akan perintah Allah. Yang kedua, malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Yang ketiga, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah.
Yang selanjutnya akan diteruskan oleh sahabat saya di sana silakan. Jadi saya melanjutkan dari sifat-sifat malaikat. Malaikat itu tadi dijelaskan tidak makan dan minum, tidak tidur, tidak keluarga, tidak menamakan, tidak memiliki nafsu, berbeda dari manusia. Nah, jumlah malaikat itu sebenarnya banyak, akan tetapi yang terkenal itu hanya 10. Yang penting. Nah, dan juga malaikat itu bisa berubah wujud dan bergerak cepat dari tempat ke tempat. Nah, malaikat itu tidak pernah lelah, berbeda dengan manusia sebagai malaikat. Dan setiap malaikat punya tugas masing-masing. Seperti itu. Lanjut. Yang mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelas saya. Saya Silakan. mau tanya, kenapa malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia? Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Karena Ya, sebelum dijawab silakan. Oh yang belum menjelaskan nanti dijawab silakan. Bisa dengan apa-apa? Enggak perlu lama. Jadi kelas itu Dibanding sekali lagi Mas Abir. mungkin bisa baca pasti ini karena malaikat itu diciptakan untuk taat kepada Allah, sehingga mereka tidak memiliki hawa nafsu. Kalau tidak ada hawa nafsu, nanti mereka bisa tidak taat pada Allah seperti manusia. Gitu, paham? itu Ibu. Oke, terima kasih presentasinya. Diapresiasi dulu buat Bapak yang sudah mengajar. Habis ini, kalian tidak tahu kalian apa kelompoknya ya? Ini kita isi kuis. Kita tahu kalian bawa resmo kan? Boleh dikeluarin. Boleh. Ini di scan nanti diisi sama kelompoknya ya. Jadi ada dua jawaban, satu dari kelompok cewek dan satu dari kelompok cowok. Sebenarnya lingkar aja nggak apa-apa. Nanti ibu mau yang ini. Itu yang dia yang cewek. Ini yang ceweknya cowok nomor 1 nomor 2. Yang cewek dapat setelahnya 7. Waktunya 1/42. Yang apa itu ya cowok? Setelahnya 8. Waktunya 1/3. Jadi yang mana yang cowok ya? Bentar. Berapa tadi yang cewek? 7. 7, 1, 4, 6. Oh ya. Enggak boleh. 8, 1, 3. Boleh kasih dua-duanya. Ibu kasih dua-duanya soalnya kalian udah hebat. Ibu kasih gini. Nomornya ke belakang jadi ya. 1, 2, 3 kan ayo kalau boleh bawa karena mereka yang mencatat. 1, 2, 3, 4. Kita tunggu. 8. Dibagi ya. Ini buat yang stopnya. Ini. Gimana? Iya ya. Ini kamu dapat satu ya. Boleh dong tadi ya sama. Habis ini kita main fokus-fokus. Ya. Kalau ibu bilang konsentrasi, kan ini ya konsentrasi dimulai. Ini nggak ada apa. Nggak boleh ada yang bisik. Udah ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nanti ibu akan sedikit bercerita, nanti kalian jawab ya. Nanti siapa cepat dia yang bisa berkesempatan jawab ya. Suatu hari ada Siti berjalan. Siti ini bertemu dengan pengemis di pinggir jalan. Ini nanti akan dulu ya, karena ada yang jawab dulu. Terus habis itu di jalannya tuh sepi banget. Tapi Siti ini mempunyai niat baik untuk mengasih pengemis tersebut. Mereka apa yang tanya? Baik. Oke, benar sekali. Lanjut ya. Gimana Ibu? Udah. Udah. Terima kasih ya semuanya. Udah aja. Terusnya. Udah ada besok lagi ya. Kalau besok kita main lagi. Ya, oke. Jadi apa kita tadi bahas apa? Jadi Allah kita kan ada ini tujuannya untuk menjaga kita. Jadi untuk saya kalau sampai kita ceritakan malaikat untuk selalu menjaga kita dan kita harus beriman kepadanya, mengimannya. Baik, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat mengamalkan. Amin. Sebelum akhiri pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasri lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.